Mari terus cengkeram kami. Bawa kami dalam kemenangan. Bawa kami dalam sukacita. Bawa kami masuk lebih dalam destiny. Ya Raja, mari Tuhan. Berbicaralah Bapa, buat setiap kami menangkap yang pribadi, sebuah pesan yang ilahi yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau ada di tengah kami. Dan kami tahu Engkau pegang kendali dalam hidup kami. Mari bicara, mari terus Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk jatuh cinta. Bawa kami untuk terbang tinggi. Bawa kami sepakat dengan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Saudara, hari ini mari kita belajar dari bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Tetapi mereka punya banyak sekali kelemahan. Dan kelemahan itu menunda begitu banyak rencana Tuhan. Saudara dan saya berharap kita ini semua tahu. Saudara, Bahtera, Sion, dan banyak lagi saudara dari kita adalah orang-orang pilihan. Saudara, tetapi seringkali kita bersikap seperti bangsa Israel. Sehingga rencana Tuhan itu tertunda begitu lama dalam hidup kita. Saya berdoa supaya tidak ada satupun dari kita yang mengulang kesalahan bangsa Israel. Supaya kita melihat keajaiban, rencana Tuhan, destiny semua genap dan tuntas. Mari kita lihat yang pertama saudara. Saudara, ayatnya berkata di dalam Mazmur 78 ayat 10. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Saudara, ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Saudara, seringkali kita itu begitu cepat saudara melupakan janji Tuhan. Tidak tahu itu masalah. Tidak tahu itu saudara berkat. Tidak tahu itu teman. Tapi begitu cepat kita itu menyimpang. Dan kita itu melupakan janji Tuhan. Dan saya berdoa hari-hari ini. Coba ingat semua janji Tuhan. Dan benar-benar menginginkan. Dan memegangnya erat-erat. Saudara, ada seorang teman. Saya mungkin banyak kesaksian. Supaya setiap kita pegang benar janji Tuhan. Saudara, ada seorang teman saya. Saudara dan teman saya itu bangun pagi biasa doa. Tiba-tiba dia dengar lagu. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Saudara, dan dia bilang, Tuhan, amin. Tapi dia berkata apa ya? Dan kemudian saudara, dia sepanjang hari nyanyikan lagu itu. Saudara, dan malamnya, jadi itu dari pagi sampai malam dia nyanyi terus lagu itu. Saudara, dia diundang ke satu pesta dan pada waktu pesta itu dia makan udang. Saudara, dan tidak tahu bagaimana, saudara dia keracunan udang. Saudara, seluruh tubuhnya bengkak hanya dalam waktu 1 jam. Saudara sudah tidak bisa nafas. Saudara, suaminya panik, dibawa ke UGD. Saudara, sampai di UGD dokter bilang begini, ini keracunan akut yang akan merusak semua sistem dalam badan dan bisa gagal nafas. Saudara, pada waktu suaminya panik, dia bilang begini, jangan khawatir. Tadi pagi Tuhan bilang, sekalipun melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, dan suaminya berkata, tapi kata dokter, kamu sewaktu-waktu bisa gagal jantung. Nafas gagal nafas. Pernafasan bisa nutup.
Dia bilang gak usah khawatir. Saudara dokter suruh dia masuk ICU, dia bilang gak usah khawatir. Saudara dokter bilang ini harus pakai ventilator pokoknya supaya aman. Dia bilang gak usah khawatir. Saudara itu keadaan suruh cek darah keluar mengerikan sekali. Saudara wah ini saudara. Dan dia bilang dia cuma pegang ayat itu terus. Saudara sembari kondisi seperti itu dia nyanyi terus. Dokter bilang begini, jangan nyanyi. Nanti nafasnya tambah habis. Saudara dia nyanyi terus saudara. Saudara dan kemudian semua obat diinfus, disuntik dan sebagainya lah saudara. Saudara kelihatannya tidak ada perbaikan. Saudara malam semua badan tetap bengkak. Saudara dan dokter bilang ini tidak bisa, sudah parah. Tapi dia bilang saya tidak khawatir, saya mau tetap menyanyi. Saudara dan keadaannya sebenarnya tambah buruk dan tambah buruk. Sampai saudara nafasnya itu sudah tinggal dikit-dikit, sesek sekali. Tapi dia terus saudara memperkatakan itu di dalam hatinya. Sampai pada waktu dia sudah bisa nyanyi, dia memperkatakan itu. Saudara dan orang semua berkata, lu gila, tidak mau masuk ICU, tidak mau macam-macam. Tapi dia bilang ini, saya pegang janji Tuhan. Saudara dan singkat cerita 3 hari, tiba-tiba saudara bangun pagi, semua kempes, normal. Saudara tidak ada apa-apa, semuanya luar biasa. Saudara dan singkat cerita dia pulang, dia bersaksi di mana-mana. Dan setelah itu baru dia ngobrol sama dokternya. Dan dia bilang, dok kalau hari itu saya masuk ICU. Terus dipasang macam-macam. Seperti yang dokter mau. Termasuk dipasang alat pernafasan. Kira-kira bagaimana? Dan dokternya bilang kalau itu terjadi. Kamu paling cepat pulih 2 minggu. Saudara dan dia bilang, untung sampai nafas sudah sedikit-sedikit. Saudara ini bukan karena COVID, benar-benar dia saudara keracunan. Dan itu sangat cepat, pernafasannya itu nutup saudara, sangat cepat. Saudara dan dia berkata, saya nafas sebenarnya sudah tinggal satu-satu. Tetapi dia pegang perjanjian. Dan 3 hari. Beres total. Dokter berkata ajaib. Saya mau berkata hari-hari ini saudara. Saya tidak tahu apa yang akan di depan kita lewati. Tapi ayo pegang perjanjian. Kalau Tuhan bicara satu kata saja. Saudara pegang. Kalau saudara pernah dapat mimpi, pegang. Saudara saya ingat. Pada waktu saya umur sekitar 15 tahun. Saya sudah mimpi saudara. Arak-arakan di jalan saudara. Saudara itu saya melihat kita pakai jubah-jubah yang kayak sekarang. Dan itu nyanyi arak-arakan di jalan. Di seluruh saudara. Di seluruh Indonesia. Saudara dan hari itu saya tidak mengerti itu artinya apa saudara. Tapi saya pegang itu. Saya pegang. Dan saudara itu baru terjadi 30 tahun kemudian. 30 tahun kemudian. Tapi Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar janji. Kelihatannya enggak ada saudara. Saudara saya ingat janji Tuhan. Saudara hari itu Tuhan suruh saya berangkat ke Belanda. Dan pada waktu mau berangkat Tuhan kasih saya janji. Aku yang mengutus engkau, aku yang memegang tanganmu, membawa kemenangan. Dan Tuhan bilang kamu pulang membawa kemenangan. Tapi kenyataannya saudara, 4 tahun, tingkat 1 aja gak selesai. Kenyataannya saudara, saya dipanggil sama polisi. Kenapa izin tinggal saya dicabut, di DO pulang. Kenyataannya sekolah, dosennya bilang, pulanglah, pergi kawin.
Karena kamu tidak mungkin menyelesaikan sekolah. Tapi hari itu saudara, saya memilih memegang perjanjian. Saya hadapi pengacara. Saya hadapi sekolah saya. Saya hadapi guru. Dan saya bilang, kasih saya kesempatan. Orang bilang, udahlah kenapa nggak nyerah aja. Sekali lagi saya belajar memegang perjanjian. Dan tiba-tiba, saudara, tahun kelima. Tuhan buat dalam waktu 2 tahun. Saya selesaikan saudara tingkat 1, 2, 3, 4, 5 tugas akhir. Ujian, sekali ujian 18 dan semuanya lulus. Saya belajar udah enggak sempat. Saudara, saya sudah berkali-kali kesaksian. Saya cuma tinggal nanya ini, Tuhan ujian ini. Tuhan bilang pelajari bab ini, saya pelajari. Nanti saya bilang Tuhan ujian ini. Tuhan bilang lagi ambil ulangan tahun sekian. Saya pegang itu, keluar yang itu. Nanti ujian lagi, Tuhan bilang gak usah belajar, saya belajar. Saudara, dan hasilnya apa? Salah semua. Waktu saya bilang Tuhan ini salah semua, Tuhan bilang tenang aja. Saudara, dan begitu keluar, saudara ditulis 6. Saya lari ke tempat pemeriksaan. Saya bingung, ini gimana salah semua? Karena itu multiple choice dan bisa dapat 6. Ternyata 0 kelebihan buntut. Dan sampai hari ini, itu yang ada di jasa saya. Histori dunia, saudara, arsitektur. Sejarah arsitektur dunia. Nilai saya 6 di situ. Padahal maksudnya kelebihan 0, kelebihan buntut. Saudara, ujian saya udah gak masuk akal. Ketemu guru, saudara. Dan gurunya bilang begini, ayo ya ujian modeling atau ujian langsung, saudara. Saudara dikasih pertanyaan pertama gak bisa. Dikasih pertanyaan kedua gak bisa. Dikasih pertanyaan ketiga gak bisa. Terus dosennya ngomong begini, yang kamu tahu apa? Saya senyum. Bapak maunya saya cerita apa? Sudahlah, cerita aja apa yang kamu tahu. Akhirnya saya cerita tentang Indonesia dan dia bilang, oke, 7 silahkan keluar. Saya sudah tidak normal ujian saya, sudah. Dan saya lulus dengan sangat baik. Sekali lagi, bisakah kita pegang perjanjian? Sekalipun seperti Abraham, 25 tahun menunggu dan tidak kelihatan. Seperti Kaleb dan Joshua 40 tahun dan tidak pernah lihat tanah perjanjian. Saudara, ada banyak perjanjian termasuk perjanjian lawatan. Saudara, saya mimpi berkali-kali. Saudara, di jalan-jalan saudara. Ada mujizat, ada kesembuhan ilahi. Saudara, orang berkata ajari aku tentang Tuhan. Kapan? I don't know. Tapi saya tetap akan mengerjakan lawatan. Karena saya memegang perjanjian. Kalau pesta lawatan itu terjadi. Saya tidak mau di luar dan jadi penonton. Saya mau di pusat lawatan. Bagaimana dengan saudara? Mari setiap kita. Tuhan bilang ini tahun-tahun kegenapan. Seberapapun saudara. Kegelapan yang akan terjadi kata dunia. Kita lihat tahun ini akan menjadi tahun kegenapan. Pegang itu. Pegang itu. Saudara, kita lihat yang selanjutnya saudara ya. Dari pihak Tuhan dia tidak berhenti melakukan yang ajaib. Saudara, ayatnya berkata mereka lupa perbuatan-perbuatannya dan hal-hal ajaib yang dinyatakannya. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini. Akan kulakukan perbuatan-perbuatan ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Saudara,
Batra mengalami begitu banyak keajaiban. Beberapa orang mungkin melupakannya. Tapi saya enggak. Dan ada acara di televisi, mungkin saudara pernah tahu. Saudara, judulnya Menolak Lupa. Dan saya berdoa, saudara menolak lupa semua perbuatan Tuhan. Amin. Menolak lupa semua kebaikan Tuhan. Menolak lupa semua keajaibannya. Saudara, setiap kali saya berdiri di tempat ini maupun dimanapun, saya selalu bilang, Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku umur 1 tahun mati keselak semangka kok Tuhan. Dan aku masih hidup. Aku 9 tahun kena meningitis. Dan dokter berkata aku tidak bisa. Dan aku ada hari ini. Saya bilang, Mahanaim ada. Saudara, dari rawa saudara. Dan hari itu Tuhan cuma bilang masuk ke rawa, nak, deklarasi. Saya masuk ke rawa segini deklarasi. Dan Tuhan buat sekarang. Jadi semua kompleks itu ada. Saudara, saya bilang saya menolak lupa segala kebaikan Tuhan. Dan dia berkata lagi, sekali lagi. Dia berkata, aku membuat perjanjian hari ini. Dan Tuhan berkata di depan seluruh Sion bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Seberapa saudara berkata iya? Seberapa? Seberapa saudara berkata Sion akan menjadi tempat di mana orang mati ini dijejer di sini dan ngalamin kesembuhan, saudara, kebangkitan. Seberapa saudara berkata Sion akan turun ke rumah sakit dan kemudian menyembuhkan orang demi orang. Saudara, seberapa saudara percaya bahwa anak-anak autis akan dibawa di sini dan saudara tumpang tangan dan anak autis semuanya akan menjadi normal. Saudara, beranikah saudara sekali lagi berkata, Tuhan, kami menolak lupa dan kami memilih memegang perjanjian. Saya tidak tahu saudara. Tapi di hati saya pada waktu saya menyiapkan firman buat tempat ini. Tuhan bilang, ingatkan mereka sekali lagi. Bahwa begitu banyak janji Tuhan di tempat ini. Dan apakah saudara mau memegangnya? Dan percaya itu akan menjadi kenyataan. Saudara, mari kita lihat yang selanjutnya. Bangsa Israel melupakan pekerjaan Tuhan. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, bersungut-sungut. Ini seringkali kita sampai sudah tidak anggap dosa, saudara. Saudara, kita mungkin bersungut-sungut tentang anak kita. Aduh, bandelnya. Saudara, kita mungkin bersungut-sungut saudara tentang kerjaan. Mana janji Tuhan buat kita kaya? Saudara, 3 kali, 4 kali dan kita gagal. Saudara, mungkin kita bersungut-sungut soal pandemik. Kita mungkin bersungut-sungut soal saudara kita nabur dan kelihatannya tidak ada hasilnya. Alkitab berkata bangsa Israel 10 kali bersungut-sungut. Dan itu menyebabkan mereka tidak pernah masuk tanah perjanjian. Hari ini seberapa saudara bersungut-sungut. Coba diingat-ingat.
tentang pemimpin, tentang orang tua, tentang mungkin saudara tidak punya HP, apapun. Tapi sebaliknya, berapa kali saudara bisa bersyukur dan bersyukur sampai dari dalam ini bisa bersorak-sorai. Saudara, kami baru mengutus anak-anak pemenang saudara ke Papua. Jadi mereka 3 bulan tinggal di Papua bersama Pak Steve, saudara Bunda dan sebagainya. Wah, itu orang-orang ajaib, semua turun. Paling sedikit turun 8 kilo. Ada yang turun sampai 12 kilo saudara selama 3 bulan. Karena mereka masuk saudara ke pedalaman. Saudara mereka naik gunung, tidak ada makanan. Tapi pada waktu mereka pulang, saudara mereka menceritakan banyak hal. Dan buat saya, saudara ada videonya segalanya. Membuat saya berkata, Tuhan tolong ajari kami mengucap syukur. Saudara mereka cerita bahwa di beberapa tempat di pedalaman saudara. Mereka itu mandi sebulan sekali saudara. Karena tidak ada air. Coba saudara bisa bayangin, harusnya bersyukurnya kita. Kita mandi kapan saja. Saudara mereka mandi sebulan sekali. Dan yang lebih mengerikan lagi, mereka juga tidak ganti baju saudara. Jadi sebulan itu mereka akan pakai baju yang sama. Saudara nanti kalau mereka bisa mandi, saudara mereka mandi, baru mereka ganti baju. Dan baju mereka cuma 2. Setelah itu tunggu sebulan lagi. Saudara, dan ada banyak kesaksian yang ajaib. Saudara di video itu kelihatan. Mereka bawa salah satunya coklat, gampang, kecil dan bisa dibagi. Saudara mereka baru pertama kali makan coklat. Itu begitu makan coklat, wah saudara matanya membinar-binar. Teriak-teriak bersyukur. Saudara wah sampai nari-nari gara-gara coklat sepotong. Dan waktu saya lihat itu saya cuma bilang begini, Tuhan betapa tidak bisanya kita bersyukur. Dan mereka bisa begitu bersyukur untuk hanya sepotong coklat. Saudara, ada satu peristiwa juga yang ajaib sekali. Hari itu Natal dan mereka bilang begini, Tuhan kami pengen merayakan Natal. Kami pengen pesta Natal Tuhan. Tuhan sekali ini ya buat kami bisa merasakan Natal. Saudara, dan mereka semua kumpul. Saudara, dan mereka diajari kata Yehovah Jireh. Jadi mereka semua teriak-teriak saudara. Diajarin sama tim kami, Tuhan sanggup. Pokoknya sekarang doa dan kita percaya besok kita bisa merayakan Natal. Terus mereka diajarin teriak Yehovah Jireh sebanyak mungkin satu hari itu. Saudara, jadi mereka teriak Yehovah Jireh, Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara, dan tiba-tiba pada waktu mereka baru teriak-teriak seperti itu 5 menit. Saudara, ada rusa datang. Saudara, dan mereka langsung ya diserbu. Ada yang ambil tali, tombak, panah, semualah singkat cerita. Saudara, dan mereka semua teriak apa? Yehovah Jireh. Dan hari itu mereka pesta Natal dengan daging rusa. Saudara, mereka sudah tidak makan daging 1 tahun. 1 tahun. Tidak ada daging sama sekali. Gersang. Saudara, mereka cuma makan ketela. Mereka makan pisang. Sudah 1 tahun. Dan sampai hari ini mereka tidak tahu bagaimana ada rusa gendut banget datang hari itu. Dan satu kampung makan daging pesta Natal. Saudara bisa bayangkan sekali lagi. Tuhan yang menjawab doa. Tapi kali ini saya mau berkata begini. Kapan terakhir kita ini punya sukacita yang luar biasa.
hanya karena coklat. Bisa mandi, jalan dengan Tuhan. Doa untuk hal yang simpel. Dan Tuhan memberikan jawaban. Dan kita benar-benar bersuka cita. Dan menikmati Tuhan. Kapan terakhir? Ataukah hati kita ini sudah flat? Terima berkat itu tidak ada sukacitanya. Saudara, mungkin engkau melihat apapun yang baik dari Tuhan. Dengar firman. Sudah tidak ada yang bisa loncat di sini. Dan Alkitab berkata kalau hatimu beku. Itu bahaya besar. Coba hari ini bilang Tuhan. Persoalannya aku punya begitu kebekuan. Buat aku bisa kembali bersuka cita. Tuhan, buat aku bisa jalan dengan Engkau. Dan menikmati lagi. Menikmati lagi. Saudara, hari-hari ini saya menikmati banyak yang ajaib sih. Ajaib, saya nikmati, benar-benar nikmati. Saudara, yang pertama yang saya benar-benar nikmati. Hari itu kami mau buat retret. Dan sampai H-1. Saudara, buat bayar tiket aja itu pakai kartu kredit kami bayarnya. Saudara, kami masih kurang 400 juta. H-1, bayangin saudara. Dan kami masih kurang 400 juta buat tiket tok. Belum yang lain. Dan hari itu saya bangun pagi dan saya bilang gini, Tuhan, ini pestamu. Ini pestamu. Saudara, hari-hari itu saya sudah keluarin terus uang. Sampai di tabungan saya juga sudah mepet, saudara. Saudara, dan saya cuma bilang, ini pestamu Tuhan, ini pestamu. Just buat aku sekali lagi melihat kebaikanmu. Melihat suplaimu. Melihat bagaimana dengan cara yang ajaib Engkau menyediakan. Saudara, dan Tuhan ngomong begini sama saya, kamu ini sudah lama enggak perang yang kejam sama iblis. Terus saya ketawa, oke, saya perang sedikit kejam lah sama iblis. Saya bilang, iblis tapi enggak kejam-kejam banget, baru cuma begini. Iblis, pokoknya karena Tuhan sudah kasih izin, saya mau bilang sama kamu ya. Kalau kamu enggak lepaskan berkat saya, kamu tahan semua uang retret. Saya minta otomatis sekarang juga kamu terlempar ke black hole dan langsung dipenjara di sana selama-lamanya. Saya cuma ngomong begitu, benar-benar cuma ngomong begitu saudara. Saudara, itu enggak sampai 5 menit saudara. Tiba-tiba bendara saya bilang, Bu, saya tidak tahu dari siapa, enggak ada namanya. Transfer langsung, jadi bukan transfer tapi setor tunai. Ya, ditulis buat retret 450 juta. Sampai hari ini kami enggak tahu itu dari siapa. Setor tunai 450 juta. Mungkin dari iblis yang langsung setoran, saudara. Saya enggak tahu saudara. 5 menit. Saya sampai bilang, wow, sakti banget ini. Ya, perang agak sadis. Saudara, ngancam iblis sakti rupanya saudara. Saudara, dan hari itu saya cuma bilang gini, Tuhan, thank you. Saya benar-benar melihat Engkau ini sangat ajaib. Hari-hari ini saya sedang melihat sesuatu yang dahsyat lah. Saudara, salah satunya hari itu pernikahan Bevis, mau pernikahan Bevis. Saudara, dan kemudian tiba-tiba pagi itu Tuhan datang ke saya, hari Senin. Jadi pernikahannya itu hari Sabtu, Senin pagi Tuhan itu datang ke saya. Dan Tuhan ngomong begini, ini bukan sekedar pernikahan, tapi ini adalah pesta anak domba. Dan Tuhan bilang, nanti Bevis harus angkat cawan perjanjian. Mulai dari Pak Yusak sampai next keturunan demi keturunan di Patra. Dan Tuhan bilang begini, siapkan tarian kedatanganku.
siapkan tarian pengangkatan, siapkan tarian minyak kaki Dian dengan minyaknya. Wah, Tuhan jabarin semua pagi-pagi itu saudara, Senin. Terus saya bilang, amin Tuhan. Tuhan bilang gini, buat pesta. Dan aku akan menyediakan. Saya umumkan, saudara. Saya bilang, kita buat pesta. Karena Tuhan bilang, ini adalah pesta anak domba. Angkat darah perjanjian. Anggur perjanjian. Saudara, saya cuma umumkan seperti itu. Dan kemudian anak-anak, teman-teman, semua itu kusak-kusuk. Mereka bilang begini, yang bagian makanan ngomong begini. Ibu Ruth Apung ngomong begini diam-diam sama saya. Bu, saya lagi tidak punya uang banyak loh Bu. Saya bilang, ya enggak apa-apa toh, ini pestanya Tuhan, biar Tuhan yang sediakan. Terus bagian yang lain, bagian bunga bilang, Bu, kalau mendadak begini, enggak ada bunga bagus. Kita itu kalau booking bunga harus minimal, ya, apalagi bunga-bunga khusus 1 bulan. Terus dia nanya, Tuhan pengen apa Bu bunganya? Saya bilang, Tuhan itu pengen mawar biru. Dia bilang, aduh Bu, apalagi mawar biru. Kalau mawar biru yang bunga putih dicelup, gampang, murah. Tapi kan gak mungkin Bu pesta, kita kasih mawar biru celupan. Saya bilang, ya enggak. Berarti kita harus kasih mawar biru yang the true, mawar biru dari genetiknya. Itu enggak mungkin kalau enggak pesen sebulan di muka. Dan harganya 150.000 setangkai. Saudara. Dan dia bilang gimana dapatnya? Saya sekali lagi cuma bilang begini, Tuhan yang mau, biar Tuhan yang menyediakan. Saudara, itu kami berjalan seperti itu. Ya, kami semua bilang gini, pokoknya Tuhan yang mau, Tuhan yang menyediakan. Tiba-tiba itu Senin semuanya bisik-bisik. Tapi saya cuma jawab satu, Tuhan yang mau, Tuhan menyediakan. Saya jawab ke semua begitu, Tuhan yang mau, Tuhan yang menyediakan. Saudara, dan apa yang terjadi? Saya itu sampai bilang ini, wow. Saya ditelepon orang, bilang begini, Bu, ini ada lebih lobster. Jadi lobster yang baru datang, lobster yang lama kita mau bagi-bagi. Saya nanya, berapa banyak? Lobsternya saja 50 kilo. Tapi ada ikan, ada scallop, ada kepiting, total 500 kilo. Saudara bisa bayangkan, bagian media boleh keluarkan sedikit. Saudara, ini yang lama, saudara, ini kita bagi-bagi makanan. Nanti dulu yang tadi yang pertama, saudara. Nah ini kita bagi-bagi makanan di jalan loh saudara, dengan udang. Karena apa? Karena hari itu kita dapat udang 2 ton. Saudara bisa bayangin udang segede-gede gitu 2 ton. Saudara, dan kita bagi di jalan udang, nasi dengan udang. Tapi buat Bevis yang datang itu lobster yang segede gini. Segede gini, saudara bisa bayangin. Ini 50 kilo. Kepalanya sekepala kita, saudara. Saya bisa bayangin. Saya sampai berkata, Tuhan, bagaimana mungkin? Dan saudara, tiba-tiba Tuhan bilang ini, kamu gak usah belanja, aku yang repot. Next, saudara, sayur ini dari bilang, Bu, kami panen kelebihan. Kami panen kelebihan. Saudara, datang 3 truk sayur. Saudara, ini belum ke foto semua. 70 saudara dos gede buah-buahan. Saudara, 3 box wine. Saudara, dan semua kelimpahan. Sampai kami berkata begini, Tuhan, bagaimana Engkau bisa menyediakan secepat itu? Yang lebih ajaib lagi, saudara, begitu sampai ke tukang bunga hari Jumat. Kalau bunga kan gak bisa lama-lama. Jadi Jumat, karena bunga hidup kan harus Jumat baru beli bunga. Saudara, begitu sampai ke tukang bunga, orangnya bilang begini,
ada yang pesan bunga biru dan orangnya nggak muncul. Saya bisa bayangin nggak? Pesan dari Argentina bunga mawar biru, orangnya nggak muncul. Jadi mau nggak ambil semua ini bunga mawar biru dengan harga satu tangkai 25.000. Yang harusnya satu tangkai 150.000. Yang pesan menurut saya malaikat, saudara. Dan kemudian ya nggak muncul orang malaikat, saudara. Saudara dan tukang bunganya berkata, tolong beli. Itu kalau kita jual mahal sedikit mungkin turun lagi jadi 15.000, saudara. Saudara dia bilang, tolong. Ini ada yang pesan. Jadi kalau saudara tahu hari itu, saudara itu mawar birunya, aduh saudara keren. Saudara cuakep kep. Dan saya tahu, saya pencinta mawar, saudara. Jadi saya tahu persis jenis-jenisnya dan dari mana. Itu bukan celupan. Itu yang dari genetikanya dikasih, saudara. Saya sampai bilang begini, Tuhan, bagaimana Engkau bisa membuat semuanya ini? Tuhan cuma bilang begini, percaya, ikuti inisiatifku. Seberapa banyak dari kita itu pakai cara kita, hitungan kita, cara mikir kita dan tidak berani melangkah. Ikuti inisiatifnya Tuhan. Tapi kalau kita berani mengikuti inisiatifnya Tuhan, coba tangkap detak jantungnya. Tangkap saudara kerling matanya. Tangkap yang namanya dia bilang, nak, ayo jalan dan nikmati hari-hari pesta. Hari-hari engkau melihat keajaiban. Jangan lupakan perbuatan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Tapi kalau ada masalah, ada tugas, langsung bilang gini, yes, sekali lagi saya akan melihat keajaiban Tuhan. Saudara, sebentar lagi saudara akan diutus. Ada yang pergi saudara ya, mungkin ke Sulawesi, ada yang mungkin ke Bali. Saudara, saya tidak tahu kemana Tuhan utus. Tapi saya mau berkata, ayo jangan ngeluh, jangan sungut-sungut. Jangan sampai ada yang pergi dengan gini. Ya. Kok harus pergi sih? Aduh, ninggalin kerjaan. Tapi coba pergi itu dengan antusias yang berkata, wow, saya mau nikmati Tuhan. Saya mau nikmati keajaiban. Saya mau nikmati sekali lagi apa yang Tuhan mau buat. Saudara, kalau bisa jangan pakai cara manusia. Tapi coba ikuti cara Tuhan. Ini salah satu contoh. Saudara, waktu itu Tuhan bicara lewat Bu Nani sebenarnya, kalau saudara ingat. Berkata bahwa waktunya serbu desa-desa, serbu daerah-daerah pesisir, pergi ke 34 provinsi karena ini putaran terakhir. Saudara, itu perintah 2 tahun yang lalu loh saudara. Saudara dan saya tidak tahu dengan setiap kita, tapi buat saya itu bergema. Wah saudara, karena begini. Jadi waktu Ibu Nani bicara putaran terakhir di Sion, saya masih ingat. Saudara, pagi saya itu doa. Dan saya dengar kata itu, putaran terakhir. Saudara, kemudian siang saya tuh nyalain televisi. Saudara, begitu nyalain televisi itu lagi balap. Saudara, dan dibilang gini, sekarang putaran terakhir. Saya langsung tahu, waduh Tuhan. Sorenya Ibu Nani khotbah. Kalau Bu Nani khotbah di Selasa seperti begini, saya itu kadang-kadang kalau lagi di rumah saya akan nyalain, saudara. Saya akan ikut streaming, dengerin. Saudara dan waktu saya dengerin, Ibu Nani bilang ini putaran terakhir. Saya udah tidak bisa lagi, saudara. Saya langsung kumpulkan seluruh Mahanaim. Dan saya bilang begini, semua ini putaran terakhir. Saya suruh semua pilih provinsi. Saudara, jadi di Mahanaim itu kami semuanya setiap unit
tidak boleh tidak, harus adopsi satu provinsi. Saudara, jadi saya bilang pilih semua provinsi, semua pilih satu provinsi, 2 provinsi, dan kemudian go semuanya ke desa kemanapun. Nah, ada satu bapak-bapak tua, umurnya 75 tahun. Saudara, dia pilih satu daerah namanya Karo. Dan pada waktu dia pilih daerah itu, dia dengan istrinya sama-sama sudah tua, datang ke saya dan berkata begini, Bu, ini karena bapak ini jenderal saudara, dulunya pensiunan jenderal. Dia bilang begini, selalu saudara, ini kalau bekas jenderal, bekas apa itu, orang-orang yang di profesional itu kerja akan jauh lebih bagus daripada anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta yang full time. Jadi saya itu berharap buat semuanya, belajarlah kerja di sekuler. Why? Tuntutannya segini. Saudara akan terpaksa segini. Dan kalau saudara sama Tuhan, saudara akan bisa naikkan lagi. Tapi mereka yang tidak pernah kerja sekuler di tentara atau di perusahaan Jepang misalnya ya, saudara akan biasa memberi Tuhan low. Saudara, dan hari itu bapak ini begini, menghadap saya bilang begini, Ibu menghadap, mohon petunjuk. Dan dia bilang, kami siap melaksanakan. Saudara, dan bilang, ayo kita doa. Dia bilang, saya tidak mau Bu, liar dan pakai kehendak manusia. Saya butuh petunjuk. Saudara, dan saya bilang, ayo Pak, kita doa. Jadi dia di depan saya doa. Dan saya bilang, Tuhan, Engkau mau buat apa? Saudara, Tuhan bilang gini, kumpulkan semua denominasi satu Karo. Buat retret pendeta, gebrakan pertama. Setelah itu gebrakan kedua, semua pendeta itu ya, minta untuk kumpulkan anak mudanya. Dan buat KKR. Sudah, saya ngomong begitu. Saudara, bapak ini dengan ibu yang sudah umur 75 tahun, dia bilang gini, siap. Saudara, mereka bukan pendeta, gak punya apa-apa, mereka berangkat ke sana. Saudara, dan dia pergi ke semua gereja, bilang, kami mau buat retret. Sebagai tanda terima kasih pendeta-pendeta mengalami banyak pandemik, biar semuanya refresh. Saudara, dia pergi ke hotel dan dia bilang, Tuhan, saya berdoa minta harga murah. Begitu sampai ke hotel, hotelnya bilang begini, aduh Pak, pandemik, gak ada satupun yang sewa hotel saya. Jadi Bapak boleh pakai hotel saya, dibayar berapapun, saya bersyukur. Sampai dia bilang, Bu, kalau Tuhan mau, itu semua terbuka. Saudara, singkat cerita, semua pendeta jawabnya begini, kami ini kan gak boleh khotbah, gak boleh kebaktian. Jadi kalau kami bisa retret, aduh bahagianya. Semua mau, saudara. Saudara, sekali retret, 250 sinode, 250 sinode dari semua gereja yang berbeda. Saudara, dan retret panggil saya, mereka nggak pernah tahu saya. Kami khotbah, panggil semua orang, saya khotbah, mereka dilawat Tuhan, nangis. Saudara, mereka yang, saudara, saya juga bingung sama anak buah saya. Saudara, diajakin pendeta-pendeta, diajak pentahiran. Mau tuh saudara. Dijelasin, ayo pentahiran semuanya. Nyemplung kolam di hotel itu. Saudara, dan mereka singkat cerita dilawat. Terus kemudian selesai, bapaknya cuma ngomong begini, yang umur 75 ini. Kita enggak bisa berhenti di sini. Kita harus buat retret anak muda. Membangkitkan mereka. Semua bilang siap. Saudara, dan terkumpul 20.000 anak muda KKR di lapangan.
Sesimpel itu. Sesimpel itu. Tapi bisakah kita ini punya semangat? Bisakah punya gairah dan berkata, yes. Ataukah kita ini berkata, aduh mana bisa. Pandemi. Ini masa yang susah. Semakin susah. Biarkan Tuhan semakin melihat keajaiban di antara kita. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Justru dalam kelemahanku, kuasa-Mu nyata. Saya berdoa setiap saudara, ya, berhenti pakai cara pikir kita. Tapi nikmati tuntunan Tuhan. Nikmati keajaiban. Nikmati bagaimana Dia merekayasa. Saudara, ada satu lagi cerita yang ajaib. Saudara, itu Ibu Nike berangkat, saudara ya. Saya sebut nama karena biar bagaimana Ibu Nike adalah buah dari kota ini. Saudara, dan dia berangkat, dia tanya Tuhan, Tuhan buat apa? Tuhan bilang gini, serbu semua sekolah. Buat arak-arakan, tapi juga buat Zoom. Buat semua sekolah. Masuki semua sekolah. Dan buat semua sekolah ikut dalam kegerakan. Saudara, dia bilang, Tuhan ini pandemik gak ada yang sekolah. Mau bagaimana? Tapi dia bilang, amin, saya sepakat aja. Saudara, dia naik pesawat. Duduk di sebelahnya, Tuhan bilang, sapa dan bersaksi. Saudara, dia sapa dan bersaksi. Ternyata di sebelahnya adalah orang dari Departemen Pendidikan yang menguasai seluruh sekolah di sana. Saudara, dan langsung dia bilang begini, kamu tidak boleh pergi ke hotel. Langsung ke kantor saya. Saya temukan dengan semua anggota. Dan kita bikin Zoom. Dan kita masuki semua sekolah. Saudara, sesimpel itu. Sesimpel itu. Saya berdoa setiap kita. Mari nikmati keajaiban Tuhan. Tuhan berkata, biarlah kesempatan kali ini. Saudara pergi ke pulau-pulau. Saudara pergi ke desa-desa. Saudara ada sebuah gairah di sini yang bilang yes, yes, yes. Ya, ada sesuatu yang melonjak di sini. Bentuknya apa? Kita tidak tahu. Tapi maukah saudara kali ini berjalan dengan Tuhan? Berjalan dengan Tuhan. Saya kalau mau cerita banyak sekali. Ada satu anak yang diutus ke Blora. Saudara, dan dia doa, Tuhan tidak jawab satu kata pun. Saudara, dan begitu sampai ke Blora, satu kota. Semuanya kena COVID. Satu kota, saudara. Saudara, dan begitu sampai, mereka semua bilang, kami tidak ada kebaktian. Kami tidak ada kegiatan. Satu kota kena COVID. Dan Tuhan bilang, karena itulah kamu datang. Kamu kunjungi satu persatu. Kamu masak. Kamu bikinin mereka, ya, rawat, doain, kasih minyak urapan. Saudara, dia rawat total 1.000 orang. Dan sembuh semuanya. Sampai dapat penghargaan. Sampai RT, RW, sampai saudara kota memberikan penghargaan. Masuk berita. Saudara, dan hari ini dia jadi penguasa di sana, saudara. Anak baru umur 20 tahun. Saudara, dia ngomong apapun semua bilang gini, siap. Mari kita bikin ya rumah singgah, siap. Mari kita bikin persekutuan buat ibu-ibu, siap. Dan dia bilang, cara Tuhan menyambut ajaib banget. Satu kota kena.
Dan tidak ada yang berani. Saudara dan Tuhan bilang, inilah waktunya. Kamu bergerak. Siapkan diri. Tuhan sedang ingin berjalan dengan saudara. Siapkan diri. Tuhan, saya mau coba membuat saudara itu greget gitu loh saudara. Dan bilang gini, Tuhan mau. Aku ini mau jalan sama engkau. Aku mau nikmati engkau. Aku mau rasa lagi gelora di sini. Melihat keajaiban demi keajaiban. Dan saya berharap saudara akan menikmati itu. Kita akan teruskan saudara. Saudara kita lihat bagaimana yang selanjutnya saya lompat. Bangsa Israel. Ya, Bilangan 11 ayat 4 dan 5. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, bajingan disebutnya loh. Alkitab yang nulis bukan saya. Saudara dikatakan mereka kemasukan nafsu rakus. Tadi pagi saya bicara rakus yang ilahi. Ini rakus yang duniawi. Dan orang Israel pun menangis pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir. Dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka. Bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Saudara hati-hati dengan sebuah kerakusan atau keinginan-keinginan yang membuat kita itu kayak Esau yang punya nafsu rendah. Atau membuat kita itu tiba-tiba fokusnya saudara berubah. Saya masih ingat hari itu lagi musim HP saudara. BlackBerry waktu itu. Saudara hari itu lagi musim semua orang punya BlackBerry. Dan kita mulai ada grup-grup BlackBerry dan sebagainya. Ibu Ruth waktu itu saudara pengen banget. Terus dia bilang begini sama saya, Bu, yang lain semua punya, saya nyicil ya. Saya bilang, enggak. Belajar tunggu Tuhan. Dan belajar enggak usah pengen. Sampai Tuhan sodorkan itu ke kamu. Saudara tetapi kemudian teman dekatnya saudara punya juga. Dan kemudian semua orang punya sampai satpam aja. Saudara hari itu nyicil beli BB. Saudara dan dia panas karena anak buahnya nyicil beli HP itu dan dia tidak punya saudara. Dan kemudian dia minta sama temannya yang kaya. Temannya yang kaya dia bilang gini, bagi dong yang bekas buat saya ya dan kamu beli lagi. Dan dia pengaruhi temannya. Saudara dan hari itu saya tidak tahu ceritanya. Tapi tiba-tiba saudara dia datang sudah pakai BB. Tapi pada waktu saya lihat dia pakai BB. Tiba-tiba itu dari dalam ini muncul kemarahan yang sangat ilahi. Saya tiba-tiba bilang itu, dari mana kamu dapat? Terus dia bilang, dikasih. Saya bilang, cerita yang benar. Saya kalau sama dia itu satu-satunya orang yang saya berani dengan sangat keras, saudara. Kalau sama yang lain saya masih sopan-sopan, masih bilang, coba dong jujur gitu ya. Saya enggak, saya langsung bentak. Saudara dan dia akhirnya ngaku, dia minta. Saudara dan saya langsung bilang, Tuhan jelas bilang, kamu itu Esau. Hari itu saudara, dia nangis. Dan dia bilang, Bu saya kembaliin. Saya bilang, enggak. Pakai. Sampai Tuhan ganti. Dan pasang di PP-nya. Jangan pernah ganti kacang merah. Saudara dia bilang, jadi PP saya terus sepanjang saya pakai BB ini kacang merah. Iya, saya bilang. Biar kamu tahu. Betapa kamu punya nafsu rendah. Saudara dan itu membuat dia benar-benar ingat saudara. Sejak hari itu dia pakai tidak tahu berapa lama saya lupa.
Tapi sejak hari itu dia selalu bilang, saya tidak akan mendahului Tuhan. Saya akan menunggu yang ilahi. Dan hari ini saya lihat bagaimana Tuhan berkati dia. Saudara, karena dia berani menunggu cara Tuhan. Dan menunggu jatahnya. Dan menunggu yang ilahi. Dan mengejar yang ilahi. Saya berdoa, jangan sampai kita, saudara, ya, punya mental ini. Saya juga punya pengalaman dengan Leo, saudara. Saudara, hari itu, saudara, semua dari kita itu banyak yang diberkati, punya rumah. Dan hari itu kesekian kalinya dia mesti pindah rumah. Saya masih ingat, saudara, dia tiba-tiba datang ke saya dengan melo. Saudara, dan dia bilang begini, Bu, mana janji Tuhan? Semua lihat janji Tuhan zaman Daud, Salomo, masa raja-raja. Ibu tahu nggak, hari ini saya kesekian kalinya, nggak tahulah, saya lupa 15 kali atau 16 kali, saya lupa. Saudara, dia bilang, saya harus pindah kontrakan. Saudara, dan sekali lagi hari itu saya tidak bisa berkasihan, itu tidak bisa, saudara. Saya maki-maki dia. Saya bilang, Le, belajar tahu diri ya. Kamu itu dari sampah diangkat Tuhan. Kamu dibawa keliling dunia. Kamu diurapi. Dan hanya kamu mesti pindah kontrakan. Lu berani ngomong begitu? Saya bilang, Abraham yang kaya raya sepanjang hidupnya harus pindah kok. Karena dia tinggal di kemah. Saudara, Musa 40 tahun. Selalu ngikutin yang namanya tiang awan. Tiang api. Dan kamu berani bersungut-sungut. Hanya karena kamu mesti pindah kontrakan. Saudara, dan kalau saya sudah marah seperti itu, saya tuh kadang-kadang tidak tahu bagaimana. Saya bisa merasa hatinya Tuhan yang sakit. Karena kita bersungut-sungut, saudara. Saya tidak tahu berapa banyak orang bersungut-sungut, saudara. Untuk apapun. Sedangkan kita lupa menghitung berkat Tuhan. Tapi hari itu salah satu yang saya masih ingat, saya marah, saya ngomong begini. Saya tidak tahu dari mana tiba-tiba saya ngomong begini. Kamu potong rambut di mana? Saudara, dan Leo itu kalau potong rambut harus punya salon khusus, saudara. Dan saya bilang, berapa? 1 kali potong. Dia sebutin jumlah, saya lupa. Saya bilang, kamu potong rambut sebulan, setahun atau sebulan atau berapa kali? Ternyata saya baru tahu, saudara. Dia tuh genit banget, potong rambut sebulan sekali. Nah, ya, dan mahal. Saudara, saya lupalah berapa. Saya bilang begini, hitung sekarang. Buat potong rambut aja ngabisin berapa puluh juta dalam setahun. Saudara, dan dia diem aja pokoknya. Wah, udah saya maki-maki, saudara. Dan hari itu dia ngomong di depan semua. Dia bilang gini, saya memutuskan. Gak akan lagi untuk bermental seperti itu. Bermental pengemis. Mental miskin. Tak tahu bersyukur. Saudara, dia nangis. Dia bilang, Tuhan ampuni benar-benar. Ya, mental bersungut-sungut. Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Dia 2 minggu bertobat. Saudara, orang kasih dia rumah 2. Saudara, langsung Tuhan kasih 2, saudara. Sampai saya bilang begini, Tuhan, kalau aku jadi kamu, tak hukum dulu setahun. Tapi kamu itu loh cuma 2 minggu bertobat. Tuhan kasih 2 rumah, saudara. Hari ini dia bukan cuma punya rumah, saudara. Dia, Tuhan berikan dia sekolah, 2 sekolah. Saudara, Tuhan berikan dia panti asuhan. Berikan lagi, saudara, dapur umum semua di kota Bogor.
Bogor dan bukan, kami nyebutnya bukan Bogor tapi Bogor. Saudara, dan bukan punya Mahanaim. Bukan saudara punya daripada saudara ya orang lain. Dan saya cuma berkata begini, Tuhan itu pengen menghentikan sungut-sungut kita. Saya tidak tahu apakah saudara pernah benar-benar berurusan dengan mental miskin, mental bersungut-sungut. Saudara, yang terakhir, bangsa Israel itu tidak percaya. Saudara ya, Ulangan 1 ayat 32. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Saudara, yang terakhir, saya berkata hati-hati dengan hati yang sebenarnya tidak percaya. Saya ketemu dengan seseorang, saudara. Dan orang ini minta didoain buat soal jodoh. Terus kemudian pada waktu saya berdoa, Tuhan tuh ngomong begini, lebih baik dia tidak menikah. Saudara, pada waktu saya bicara seperti itu, dia nangis. Dan langsung dia berkata begini, kenapa Tuhan setega itu? Ya. Kenapa Tuhan itu tidak memberkati saya dengan suami? Apa susahnya sih cariin saya suami? Pokoknya singkat cerita, dia kecewa dengan Tuhan. Dan dia bilang gini, saya butuh suami, saya mau menikah. Saudara, dan singkat cerita, saudara akhirnya dia menikah. Saudara, dengan bule. Ya, bayangin Tuhan itu kalau sudah kita ngotot, saudara, Tuhan itu nantangin, saudara. Jadi hari itu dia ngotot, nangis. Terus Tuhan itu ngomong gini sama saya, suruh tulis semua syarat yang dia pengen. Dan dia tulis suami ganteng, kaya, begini. Tulis, saudara. Saudara, dan singkat cerita, dia menikah. Ternyata begitu menikah, yang pertama ternyata perempuan ini frigid. Jadi pada waktu hubungan seks, saudara, dia kesakitan dan dia tidak bisa nikmati. Dia mulai mengeluh lagi. Tapi ternyata bukan cuma itu, ternyata ini orang keras kepala. Sifatnya itu mau ini, mau itu, mau ini. Dan suaminya gak kuat. Saudara, singkat cerita, dia juga ternyata tidak bisa, saudara, untuk jadi istri. Dan hanya dalam 2 tahun cerai. Waktu cerai dia bilang, Bu, ternyata saya benar-benar bahagia kalau hidup sendiri. Tapi saya tidak bisa percaya Tuhan. Bahwa Tuhan bilang lebih baik bahwa engkau itu hidup sendiri. Saudara, ada banyak orang yang di dalam hatinya itu gak pernah bisa percaya Tuhan. Saudara, sekali waktu saya juga datang orang. Saudara, dan orang ini tanya sama saya, ini sebelum pandemik, saudara. Dia bilang, Bu, saya mau nanya. Tuhan itu kasih saya uang, kasih saya pinjaman, dan Tuhan suruh saya, dan dia bilang, dan saya pengen, bukan Tuhan suruh, saya pengen buat hotel di Bali. Saudara, waktu itu saya doa dan Tuhan bilang begini, jangan buat hotel. Marah. Saudara. Bilang Tuhan itu gak adil. Wah, pokoknya marah, ibuin bohong, bla bla bla, marah. Saudara. Dan akhirnya singkat cerita dia bangun hotel di Bali. Saudara, bahkan dia pinjam uang dari bank. Dan saudara tahu 2019 akhir itu hotelnya baru jadi. Dan dia
marah-marah bilang ke semua orang begini. Ibu Iin itu sesat, Ibu Iin itu bohong, ya, dan Tuhannya itu salah karena hotelnya booming. Saudara sampai pokoknya sampai orang harus booking lah. Saudara itu full book. November, Desember, Januari full book. Tapi saudara tahu, Februari COVID. Dan dia rugi habis. Sampai saudara terlibat hutang mengerikan. Poinnya bukan soal saya. Tapi apakah kita ini bisa percaya Tuhan? Atau sebenarnya kita itu mau kalau Tuhan mengiyakan apapun yang kita minta. Kita mau kalau Tuhan masuk akal. Kita mau kalau itu nggak ada resiko. Dan saudara tidak bisa benar-benar percaya Dia. Dan roh tidak percaya ini menghambat sangat banyak. Alkitab berkata Yesus datang ke satu kota. Dan dia tidak bisa buat apapun di kota itu. Karena mereka tidak percaya. Yesus loh. Gak bisa buat satu pun mujizat. Karena mereka tidak percaya. Saudara, hari ini seberapa kita membatasi Tuhan. Karena kita tidak percaya. Seberapa kita sebenarnya berkata, yang ini enggak deh Tuhan. Terlalu jauh, terlalu berbahaya, terlalu beresiko. Oh yang ini, Tuhan tetapkan ini. Kita berkata enggak Tuhan. Ada begitu banyak dalam hidup saya. Saya melawan begitu banyak suara. Pada waktu itu saya baru lulus SMA umur 17 tahun. Saya bersyukur sih saya punya ayah seperti Pak Yusak. Saudara dan Pak Yusak bilang begini. Tuhan cari doa, tanya Tuhan sekolah di mana. Saudara dan singkat cerita saya doa, tanya Tuhan. Tuhan bilang Belanda. Hari itu Belanda adalah negara terusak di dunia. Hari itu satu-satunya negara yang membebaskan prostitusi. Dan membebaskan drug adalah Belanda. Saudara, hari itu tidak ada kegerakan di Belanda. Dan hari itu saudara adalah sekolah tersusah di Belanda. Kalau faktanya seperti itu, bisakah saudara berkata, aku tahu dan aku tetap percaya. Saudara, dan yang lebih mengerikan lagi, hari itu pemerintah tidak mengeluarkan visa student. Padahal syarat untuk sekolah di Belanda adalah saudara harus punya visa student. Tapi sekali lagi saya bersyukurlah. Saya punya ayah yang sama nyentriknya. Dia bilang begini, kamu yakin? Saya bilang yakin. Saya sudah minta tanda Pak. Dan Tuhan jawab. Oke, berangkat aja. Tanpa visa. Terus papa saya juga bilang begini. Dan saya juga tidak punya uang. Jadi mari kita berangkat. Kamu jalan sama Tuhan. Saudara saya ke Belanda tanpa visa. Saya ke Belanda tanpa uang. Saya ke Belanda itu belum diterima sekolah. Saya ke Belanda saudara. Ya, dengan sesuatu yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi itulah awal perjalanan saya lah di Belanda. Saya lihat bagaimana Tuhan bukakan semuanya. Yang paling ajaib adalah waktu saya mau daftar sekolah. Jadi waktu itu daftar sekolah itu harus pakai visa student. Saudara dan Tuhan bilang begini, hari ini kamu ke sekolah daftar.
Saya belum punya visa student, saudara. Dan Tuhan bilang gini, kamu ngomong di depan pintu dekan. Harus terima kamu. Peraturan harus berubah untuk terima kamu. Saudara, itu salah satu yang paling ajaib. Saya ngomong di depan pintu yang tertutup. Harus terima saya. Peraturan harus berubah. Harus terima saya. Saudara, dan tiba-tiba itu orang terima telepon. Ngomong pakai bahasa Belanda. Saya tidak tahulah dengar. Dari luar saya kedengeran. Tutup telepon, Tuhan bilang ketok. Saya ketok, saudara. Dan orangnya bilang, kamu mau sekolah di sini? Mana visa student? Saya bilang, saya nggak punya visa student. Orangnya gini, hah? Bagaimana mungkin? Kamu tahu telepon apa yang saya baru terima? Pemerintah Belanda berkata, semua mahasiswa Indonesia tidak usah pakai visa student, harus diterima. Saudara, 1 menit sebelum saya mengetok. Setiap kali, saudara, saya cuma mau berkata, ini hidup saya. Terlalu nyata, terlalu real Tuhan itu. Dan saya pengen yang mengalami itu bukan saya, tapi semua kita. Dan itu hati Tuhan. Tidak ada, saudara. Tuhan itu bilang gini, saya cuma mau jalan sama Ibu Iin. Tidak. Dia sangat ingin. Dan itu jeritan hatinya. Dia mau saudara jalan anak-anak yang paling kecil. Umur 5 tahun, 10 tahun. Bahkan mungkin yang lebih kecil dari itu. Tapi apakah saudara ini berkata, ya Tuhan, aku mau jalan sama Engkau. Aku mau belajar percaya. Ataukah terlalu banyak yang sebenarnya membatasi hati kita. Dan ujungnya kita membatasi Tuhan. Tahun ini adalah tahun kegenapan. Jangan berhenti cuma sekedar rohani. Tapi mari ilahi. Jangan berhenti cuma dengar cerita orang. Tapi cerit dan berkata, tahun ini Tuhan, buat aku mengalami. Saya berdoa setiap kita, tahun ini menjadi tahun kegenapan. Mari kita nyanyikan hatiku percaya. Ini lagu yang simple. Hatiku percaya. Tolong kami Tuhan. Hatiku Tolong kami Tuhan. Buat kami mengerti melihat keberadaan kami. Berapa banyak janjinya dan berapa banyak saudara memegang janji itu. Sekalipun
tidak melihat bahwa menuju kepada janji itu. Berapa kali hati kita ini bersungut-sungut dan kita sudah tidak pernah bisa bertobat untuk itu. Kita tidak bisa bersyukur. Kita tidak bisa benar-benar bersuka. Kita tidak bisa jalan dengan Tuhan. Dan kita jujur mengandalkan otak kita. Berapa banyak dari kita sebenarnya menginginkan kenyamanan? Berapa banyak dari kita sebenarnya menginginkan semua yang duniawi? Seberapa kita punya nafsu rendah seperti Esau? Seberapa mesbah kita adalah sungguh-sungguh meletakkan korban dan cinta, atau mesbah kita kosong karena tidak pernah ada korban dan cinta yang di atasnya. Dan seberapa kita sungguh percaya? Coba berdoa dan jujur. Berapa banyak dari kita sudah berubah? Berapa banyak dari kita sudah tidak bisa letakkan korban? Berapa banyak dari kita pelayanan sudah jadi beban? Berapa banyak dari kita sudah tidak berani ambil resiko dengan Tuhan? Berapa banyak dari kita sudah tidak ada sukacita, tidak ada kesaksian berjalan dengan Tuhan? Hatiku percaya, Abba bawa anak-anak-Mu Tuhan. Abba bawa. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Buat kami menikmati Engkau. Buat kami benar-benar sekali lagi berani berjalan dengan Engkau.